Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketua Adi Dunia dengan NIM 231705128 dari kelas 4G. Video ini dibuat untuk pemenuhan tuas auditori akuntansi. Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi dan penyadaran publik terhadap praktik manajemen laba oportunistik yang masih banyak terjadi di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Dengan mengangkat studi kasus nyata seperti manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2014, video ini menunjukkan bagaimana jika praktek window dressing tidak hanya menyelesaikan laporan keuangan, tetapi juga merugikan negara, investor, dan masyarakat lain. Tujuan utama dari video ini adalah menginformasikan bahwa konservatisme akuntansi meskipun bertujuan untuk kehati-hatian justru bisa dimanfaatkan untuk manipulasi laba yang tidak diawasi secara tepat. Dengan demikian, video ini menjadi sarana komunikasi visual yang bertujuan membumikan hasil riset akademik agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, mahasiswa, regulator, dan pihak manajemen perusahaan. Lanjut ke pengalaman topik dari review artikel yang dibuat, yaitu laporan keuangan merupakan alat penting dalam mendeteksi kondisi keuangan perusahaan, khususnya bagi para pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, dan masyarakat. Namun dalam prakteknya, laporan keuangan seringkali dimanipulasi melalui strategi manajemen laba demi menunjukkan citra yang lebih baik dari kenyataan. Fenomena ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN yang seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip akuntansi jujur dan transparan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk menekan praktek manipulatif ini adalah penerapan konservatisme akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, efektivitas keduanya dalam mengendalikan manajemen laba di BUMN masih menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut apakah konservatisme akuntansi serta keahlian komitmen audit dan independensi Dewan Komisaris benar-benar mampu membatasi praktek manajemen laba oportunitis di lingkungan BUMN. Selanjutnya, isu fenomena window dressing yang diangkat oleh artikel ini menjadi isu penting yang mencerminkan lemahnya integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan sejumlah perusahaan BUMN. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah skandal melibatkan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, di mana perusahaan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mengakui berita sebagai pendapatan sebesar 5 juta US dollar, padahal kenyataannya perusahaan mengalami kerugian sebesar 175 US dollar. Praktek ini mencerminkan bentuk nyata manajemen laba oportunistik yang tidak hanya menyesatkan pemegang saham dan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu pengembangan keputusan ekonomi yang berbasis data keuangan. Kasus PT Garuda Indonesia menjadi cerminan dari bagaimana window dressing dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan dan tata kelola perusahaan, termasuk peran komite audit dan dewan komisaris independensi yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan ketat terhadap penyajian laporan keuangan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dalam prinsip Good Governance GCG. Secara formal, keahlian komite audit dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan praktek manajemen laba. Dampak dari praktek ini tidak hanya bersifat hukum dalam bentuk denda sebesar 125 miliar, namun juga menciptakan kerugian reputasi yang besar bagi perusahaan dan sektor BUMN secara umum. Kepercayaan publik dan investor terhadap laporan keuangan menjadi terganggu dan pada akhirnya bisa berimplikasi pada sulitnya mendapatkan pendanaan di masa depan. Fenomena ini semakin memperkuat urgensi akan penerapan konservatisme akuntansi secara baik dan konsisten serta pengungkapan fungsi pengawasan internal dan eksternal agar laporan keuangan dapat menjadi alat pertanggungjawaban yang valid dan dapat dipercaya. Dengan demikian, kasus Garuda Indonesia menjadi bukti bahwa praktek window dressing bukan sekadar pelanggaran teknis akuntansi, tapi juga indikasi serius dari tidak efektifnya sistem pengawasan internal BUMN serta pentingnya perbaikan sistematik dalam tata kelola perusahaan negara. Selanjutnya, judul dan teori yang digunakan. Judul perintah ini adalah pengaruh konservatisme akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN. Penelitian ini berupaya memahami dinamika praktek manajemen laba dalam entitas milik negara, khususnya dalam kaitannya dengan konservatisme akuntansi serta efektivitas pengawasan oleh tata kelola perusahaan. Penelitian ini berdasarkan dua teori utama. Yang pertama yaitu teori agensi, yang menjelaskan konflik antara pemilik, prinsipal, dan manajer agen akibat informasi yang sistematis. Manajer sebagai pihak yang menjalankan operasional seringkali memiliki informasi lebih banyak daripada pemilik, sehingga mendorong kemungkinan terjadinya manajemen laba untuk keuntungan pribadi. Kedua yaitu teori akuntansi positif, menyatakan bahwa kebijakan akuntansi dipilih oleh manajer bukan semata-mata karena
kebenaran prinsip melainkan karena dampak terhadap kepentingan pribadi seperti bonus, penghindaran pajak, dan tekanan pasar. Kedua ini teori ini mendasari asumsi bahwa manajer dapat menyalahgunakan fleksibilitas dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya hipotesis yang diuji. Penelitian ini menguji hipotesis pertama H1, yaitu variabel konservatisme akuntansi dan manajemen laba. Variabel konservatisme akuntansi menapakkan dihitung senilai 2,307507 lebih besar dari 1,65922 ditabel dengan p value senilai 0,0230 lebih kecil dari 0,05. Artinya secara statistik riset ini menerima hipotesis A1. Kemudian H2, keahlian komite audit dan manajemen laba. Variabel keahlian komite audit mendapatkan dihitung senilai minus 0,18332 lebih kecil dari minus 16522 ditabel dengan p value senilai 0,8549 lebih besar dari 0,05. Artinya secara statistik riset ini menolak hipotesis H2. H3 itu independensi Dewan Komisaris dan manajemen laba. Variabel independensi Dewan Komisaris mendapatkan dihitung senilai minus 0,57651 lebih besar dari minus 1,65922 ditabel dengan p value senilai 0,5655 lebih besar dari 0,05. Artinya secara statistik saya ini menolak hipotesis H3. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif kasual yang bertujuan menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari laporan tahunan 60 perusahaan BUMN yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu selama periode 2018 sampai 2019. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan aplikasi eView 9. Penelitian ini juga mengontrol 3 variabel tambahan, yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan umur perusahaan, untuk memastikan hasil analisis tidak bias akibat pengaruh faktor eksternal dan dominan. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba dengan nilai V sebesar 0,0230. Artinya semakin tinggi penerapan konservatisme, semakin tinggi pula kecenderungan manajemen laba, khususnya dalam bentuk income something dan income testing. Hal ini menandakan bahwa konservatisme tidak serta-merta menjamin kualitas laporan keuangan, bahkan digunakan untuk menyamarkan performa sesungguhnya. Sebaliknya, hasil pengujian terhadap keahlian komite audit dan independensi komisaris menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa perangkat tata kelola tersebut belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal di lingkungan BUMN. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya keahlian teknis, lemahnya posisi independen, hingga potensi intervensi politik dalam pengungkapan pejabat pengawas. Kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi justru menjadi sarana untuk memperkuat praktik manajemen laba yang bersifat oportunistik di perusahaan BUMN. Sementara itu, dua komponen utama, tata kelola komite audit dan dewan komisaris independen, belum efektif dalam menjalankan peran pengawasannya karena cenderung hanya menjadi formalitas. Sebagai lanjut, sarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tata kelola, khususnya terkait keberadaan dan kompetensi komite audit serta komisaris independen, sebagaimana telah diatur dalam regulasi seperti Per 10/MBU 2012. Selain itu, BUMN perlu melakukan informasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen dan pengawasan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama dari penelitian ini adalah keberaniannya dalam mengangkat fenomena yang aktual dan relevan, khususnya terkait praktek manajemen laba di BUMN menjadi sorotan publik. Selain itu, penggunaan metode regresi data panel memiliki kekuatan sistematik yang mumpuni dalam menangkap hubungan antar variabel. Namun penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Periode observasi yang hanya mencakup 2 tahun, 2018 sampai 2019, membatasi generalisasi hasil. Koefisien dominasi sebesar 6,1% menunjukkan bahwa sebagian besar variabilitas manajemen laba belum dapat dijelaskan oleh model
mengindikasikan bahwa ada banyak faktor yang perlu diteliti. Selain itu, pengukuran tata kelola perusahaan hanya dibatasi pada dua indikator, keahlian komite audit dan independensi dewan komisaris. Padahal GCG mencakup dimensi yang jauh lebih luas seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh konservatisme akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN selama periode 2018-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya semakin tinggi tingkat konservatisme yang ditetapkan oleh perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan praktek manajemen laba, terutama dalam bentuk perataan laba, income something, dan misal meminimalisir laba income testing. Hal ini sejalan dengan teori akuntansi positif yang menyebutkan bahwa manajer cenderung memanfaatkan kebijakan akuntansi yang fleksibel untuk mengoptimalkan kepentingannya, termasuk dengan meminimalkan laba guna mengurangi beban pajak atau menghindari sorotan publik. Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh dua variabel tata kelola perusahaan yang diuji, yaitu keahlian komite audit dan independensi dewan komisaris. Kedua variabel ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Keberadaan komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan ternyata belum mampu menekan tindakan oportunistik manajer dalam pengelolaan laba. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan BUMN, baik melalui pengawasan regulasi maupun pemilihan individu yang kompeten dan independen dalam struktur pengawasan pemerintah. Juga diharapkan dapat memperkuat implementasi aturan seperti Per 10/MBU/2012 agar peran komite audit dari komisaris independen tidak hanya bersifat formalitas semata. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan sinyal kuat bahwa meskipun konservatisme akuntansi memiliki peran dalam praktek manajemen laba, namun instrumen pengawasan internal seperti komite audit dan dewan komisaris masih perlu diperkuat untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan mencegah penyalahgunaan laporan keuangan. Baik, itu saja dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau saya kata mohon maaf yang sebesarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.